Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru Rek. Selamat tahun baru 2021. Semoga di tahun baru ini harapan kita semua untuk bisa menyaksikan balapan MotoGP lagi di track bisa terwujud. Tentang MotoGP 2021, yaitu apa-apa saja sih yang akan bisa kita nantikan di sepanjang musim balap yang baru ini. Tentu saja yang akan kita nantikan paling awal adalah tes pramusim di Sepang, Malaysia. Apakah tes itu bisa terlaksana seperti tahun-tahun sebelumnya? Mudah-mudahan. Tapi rasanya akan sangat sulit untuk diwujudkan karena tes akan dilakukan pada 19 Februari sampai 21 Februari 2021. Bahkan sebelumnya biasanya akan ada shakedown test. Shakedown test itu biasanya digunakan untuk rider-rider tes, rider-rider uji, juga para rookie yang akan memulai musim debutnya di tahun ini. Shakedown test itu direncanakan digelar pada 14 sampai 16 Februari. Nah, tetapi di sejauh musim 2020 kan semua seri itu digelar di Eropa. Dan kalau shakedown test ini bisa dilakukan di Malaysia Februari nanti, artinya itu adalah tes kali pertama MotoGP di luar Eropa sejak tes pramusim 2020 di Malaysia tahun lalu. Saya sendiri terakhir meliput tes pramusim di Sepang, Malaysia itu 2017. Dan itu masih sangat menyenangkan. Setiap shakedown test itu memang sepi tanpa penonton, kru-krunya hanya sedikit, terbatas, wartawan media juga sangat sedikit. Tapi sangat menyenangkan karena kami wartawan bisa menyaksikan motor-motor terbaru di musim yang akan dimulai, dan pengembangan apa saja yang dilakukan tim MotoGP sepanjang jeda musim dingin. Nah, di musim 2021 Malaysia masih memberlakukan karantina 7 hari bagi siapapun yang datang dari luar negeri. Itu pun harus dipastikan mereka masuk dengan hasil tes usap dengan hasil negatif. Nah, kondisi inilah yang akan menyulitkan tim dan kru semua di MotoGP. Pasti akan ribet, tetapi ini karena yang punya gawe adalah tim Petronas, yang punya gawe adalah Malaysia, dan mereka sekarang punya tim MotoGP yang sangat sukses, yaitu Petronas Yamaha SIC. Maka dari pihak SIC juga Petronas Yamaha sedang bernegosiasi dengan pemerintah setempat untuk
melakukan keringanan atau mengendurkan aturan karantina mereka khusus untuk MotoGP. Karena apa? Karena tahun ini seperti yang kita tahu, tim Petronas Yamaha akan kedatangan seorang legenda hidup MotoGP yang akan membalap untuk mereka, yakni Valentino Rossi. Maka momen shakedown test dan tes pramusim akan sangat penting bagi mereka untuk meluncing tim baru, sekaligus memperkenalkan duo pembalap mereka, yakni guru dan murid Valentino Rossi dan Franco Morbidelli di kandang mereka sendiri di sirkuit Sepang. Maka tim prinsipal Petronas Yamaha, Datuk Razlan Razali, sangat berharap dan akan sangat mengupayakan tes pramusim MotoGP 2021 di Sepang, Malaysia itu akan terwujud. Ya. Yang bisa kita nanti lainnya adalah, salah satunya adalah bagaimana kelanjutan rencana MotoGP di Mandalika setelah 1997. Kita rasanya akan kembali kecewa karena kita gagal lagi untuk mendatangkan MotoGP ke Indonesia pada tahun ini. Meski belum fix kita gagal, karena GP Mandalika masuk dalam tuan rumah cadangan di kalender balap 2021, tapi rasanya kemungkinan besar kita harus lebih sabar lagi menunggu agar MotoGP bisa berlangsung lagi di Indonesia. Nah, untuk sekedar tidak membuat terlalu kecewa fans otomotif dan balap motor di Indonesia, nanti di Mandalika akan lebih dulu digelar World Superbike WSBK. Sebenarnya di sirkuit-sirkuit lain tahapan seperti ini tuh normal. Biasanya Superbike dulu digelar, ketika berhasil sukses akan dilaksanakan MotoGP di sana. Yang terakhir itu di Asia Tenggara adalah di Thailand. Itu awalnya, tapi di tahun yang sama. Di tahun sebelumnya, baru di tahun berikutnya MotoGP. Mudah-mudahan komitmen pemerintah dan semua pihak yang terkait untuk membawa kembali MotoGP ke Indonesia benar-benar serius, karena ini para penggemar balapan MotoGP di Indonesia itu sudah sangat sabar untuk menunggu, dan mereka begitu antusias, bahkan mereka sudah membeli tiket pre-booking sebanyak 10.000 yang sudah ludes terjual. Dan saya tidak tahu mereka akan bisa bertahan untuk bersabar berapa tahun lagi, semoga tidak lama. Dan kekecewaan kita bertambah ketika
eh, tim tim balap Grand Prix kita, Mandalika Racing Team, akhirnya tidak bisa menurunkan pembalap lokal. Dimas Eki akhirnya dicoret dari line up squad karena tidak memenuhi syarat standar Dorna, IRTA, dan FIM. Alasannya karena Dimas Eki tidak membalap pada 2020 dan Dorna menginginkan pembalap-pembalap yang berlaga di Moto2 adalah pembalap yang sudah sangat siap, bahkan sudah siap untuk naik kelas ke MotoGP. Artinya tidak boleh ada jeda. Dimas Eki seperti kita tahu membalap untuk Idemitsu Honda Asia di 2019 di kelas Moto2, tapi di 2020 dia tidak membalap karena digantikan oleh Andi Gilang. Jadi memang kita harus kecewa, tapi ini adalah pelajaran penting bahwa untuk menurunkan pembalap kita di ajang Moto2 Grand Prix MotoGP yang saat ini itu tidak gampang. Persaingannya sangat ketat dan banyak sekali pembalap-pembalap terbaik di dunia yang menginginkan kursi balap di situ. Maka di kursi Dimas nantinya akan diisi oleh Bo Schneider, pembalap Belanda yang punya darah Indonesia. Dan Dimas sendiri akan diturunkan di Moto2 di ajang CEV, dan nantinya Dorna akan melihat prestasi Dimas di CEV sepanjang musim 2021. Ketika prestasinya bagus, podium dan mungkin bisa menang, kemungkinan besar dia masih punya kesempatan untuk tampil di Moto2 2022. Ini juga pelajaran penting yang harus dipetik oleh tim kita di Indonesia, bahwa pemupukan pembalap sejak dini itu sangat penting. Dalam kasus Dimas Eki, dia masuk ke kelas Moto2 itu usianya sudah 25 tahun. Dan untuk kelas dunia, usia seperti itu, di pertengahan 20-an itu sudah sangat quote unquote sudah tua ya. Maka kalau kita serius ingin menurunkan pembalap-pembalap kita di kelas Grand Prix, maka pendadaran sejak dini harus dimulai. Dan kita punya Mario Suryo Aji yang sekarang membalap di CEV, usianya masih 16 tahun, dan dia punya potensi besar untuk melaju ke kelas Grand Prix di usia yang masih sangat muda. Mudah-mudahan kita akan segera melihat banyak pembalap-pembalap Indonesia yang akan turun di Grand Prix dunia. Semoga.
Oh ya, di tahun 2021 ini doakan saya akan berusaha untuk mengupdate berita-berita harian terkait dengan MotoGP karena di musim baru pasti akan banyak isu-isu, akan banyak berita-berita terbaru eh, tentang tim, tentang pembalap, tentang gosip-gosip dan mungkin dan juga tentang kekuatan tim-tim yang akan bertarung di MotoGP 2021. Jadi tetap stay tune di channel ini karena saya akan terus ada untuk memberikan informasi-informasi yang penting dari dunia balapan terhebat kelas premium, kelas para raja di dunia, MotoGP.